Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada, semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di dalam kesempatan pada hari ini, insya Allah saya akan membahas mengenai seputar ilmu metafisika, yaitu tentang tenaga dalam. Banyak rekan-rekan di luar sana yang bertanya kepada saya, jadi mengenai tentang tenaga dalam. Kebanyakan orang yang bertanya kepada saya ini, Bang, gimana caranya sih mengetes tenaga dalam kita sudah aktif atau belum? Nah, makanya insya Allah di kesempatan pada hari ini saya akan menjelaskan tata caranya untuk mengetes ataupun untuk mengetahui tenaga dalam kita sudah aktif atau belum. Jadi tenaga dalam ini ada beberapa ragam, pemirsa. Ada tenaga dalam murni, ada tenaga dalam karomah. Ya, kalau tenaga dalam karomah ini tenaga dalam yang melalui bantuan khodam ataupun jin. Ya, jadi ada amalan-amalan tertentu. Itu tenaga dalam karomah. Jadi ada amalannya. Kalau tenaga dalam murni, itu pure murni dari olah teknik pernapasan kita. Jadi untuk kalian semua yang ingin mengetahui cara mengetahui tenaga dalam kita sudah aktif atau belum, akan saya jelaskan ada beberapa kategori di sini. Yang pertama, untuk mengetes tenaga dalam kita sudah aktif atau belum, cara yang pertama ini kita boleh duduk bersila dengan posisi meditasi. Ya, posisi meditasi dengan telapak tangan kita diarahkan seperti ini. Ya, kita konsentrasi, fokus pada keluar dan masuknya nafas kita, sambil konsentrasi ke tangan kita, kita renggangkan, kita tutup, kita renggangkan, kita tutup, ya, dengan posisi kita tarik nafas atau kita bernafas seperti biasa. Itu cara yang pertama. Tanda-tanda kalau cara ini tenaga dalam kita sudah aktif, biasanya kita merasakan ada seperti sengatan listrik di jari-jari kita ataupun di telapak tangan kita. Itu cara yang pertama. Nah, untuk cara yang kedua, kalian boleh menyiapkan 2 buah gelas yang berisi air putih dan 2 buah yang mungkin menurut kalian cepat membusuk. Boleh memakai buah tomat, boleh memakai buah pisang, boleh memakai buah cabai. Tapi yang lebih dominan cepat membusuk itu adalah tomat, ya. Jadi kalian boleh persiapkan 2 buah tomat sama 2 buah gelas yang berisi air putih. Nah, untuk tata cara mengetesnya, kita pegang tomat tersebut, ya, kita pegang buah tomat tersebut dengan telapak tangan kita, 1 buah, ya. Lalu kita tarik nafas panjang-panjang melalui hidung, lalu tahan di perut sambil kita membayangkan kita mentransferkan sebuah energi
melalui tangan kita untuk kita transferkan ke sebuah tomat, ya. Membayangkannya seperti itu. Tarik nafas melalui hidung dalam-dalam, tahan di perut, lalu bayangkan kita mentransferkan sebuah energi yang mengalir dari tangan kita menuju ke tomat, ya. Kalau sudah, boleh kita buang nafas, lalu tomat itu yang sudah kita transfer dengan energi tenaga dalam kita cemplungin atau kita masukkan ke dalam gelas yang berisi air putih tersebut. Nah, lalu tomat yang satunya lagi tidak usah kita transfer, jadi langsung kita masukkan. Itu untuk bahan percobaan atau bahan untuk membedakannya nanti antara tomat yang sudah kita transfer dengan energi tenaga dalam kita sama tomat yang tidak kita transfer. Lalu tomat tersebut yang sudah kita masukkan ke dalam air putih tersebut yang ada di gelas, kita taruh di tempat. Jangan ditaruh di kulkas, ya. Taruh di tempat yang menurut kalian aman dari jangkauan manusia. Ya, yang penting jangan ditaruh di kulkas. Cara ini proses ini memakan waktu sehingga 1 minggu. Kita diamkan tomat tersebut yang ada di dalam gelas, ya, yang berisi air, kita diamkan selama 1 minggu, kalau enggak 3 hari. Lalu nanti kalian lihat sendiri perbedaannya. Kalau jika memang tenaga dalam saudara-saudara semua sudah aktif, itu tadi tomat yang sudah kita transfer dengan energi tenaga dalam kita itu tidak membusuk, ya. Tomat yang sudah kita transfer dengan tenaga dalam kita itu tidak membusuk, malah justru segar buahnya. Tetapi begitu juga sebaliknya, tomat yang tidak kita transfer dengan energi tenaga dalam kita justru akan membusuk ataupun layu. Itu cara membedakannya seperti itu. Kalau tomat yang sudah kita transfer dengan energi tenaga dalam kita, itu biasanya tidak akan membusuk, ya. Proses ini memakan waktu sehingga 3 hari, kalau enggak 7 hari, ya, untuk melihat perbedaannya. Itu cara simpel ataupun cara yang paling efektif. Boleh kalian coba. Yang pertama dengan duduk bersila, posisi meditasi, sambil telapak tangan kita ayun, ya, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan. Kalau ada sengatan, seperti ada sengatan listrik di telapak tangan kita, kalau enggak di jari-jari kita, itu suatu pertanda energi tenaga dalam yang ada di dalam tubuh kita aktif. Terus yang kedua, pakai cara yang pakai tomat, dicemplungin ke air putih. Nah, jika kalian ingin menggunakannya di luaran sana untuk bela diri, ya, jadi tenaga dalam yang sudah kita kuasai ataupun tenaga dalam yang sudah kita aktifkan ini, cara menggunakannya adalah dengan cara emosi. Kalau enggak dengan cara kita mengeluarkan kata-kata bentakan, ya, cara mengeluarkan seperti itu. Tetapi yang lebih dominan di sini, orang yang mempunyai tenaga dalam, jika dipancing emosinya akan keluar tenaga dalam tersebut. Itu tenaga dalam hawa murni. Beda sama tenaga dalam karomah, pemirsa. Kalau tenaga dalam karomah bisa kita gunakan setiap saat. Kalau tenaga dalam karomah ini memakai amalan, ada wiridannya. Jadi ada wiridan, olah teknik nafasnya di situ. Jadi untuk kalian semua yang mempunyai tenaga dalam hawa murni, bisa digunakan di luaran sana
dalam kondisi kepepet ataupun emosional kita terpancing, baru tenaga dalam kita akan keluar. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan pada hari ini mengenai cara mengetahui tenaga dalam kita sudah aktif. Semoga bisa menambah wawasan untuk kita semua, menambah pengetahuan untuk kalian semua. Selebihnya dan kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Akhir kata dari saya, Ngokan Channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.